Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari tanggal 9 Agustus 2025. Waktu berjalan terus. Saya bersuka cita bersama Bapak Ibu. Silakan waktu berjalan terus. Silakan hari tanggal berubah. Tapi cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Karena kita menyongsong, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biar kita semakin hari semakin lebih dalam dengan Tuhan, menjadi 5 garis yang bijaksana, semakin dipertajam sama Tuhan, semakin kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, pada hari Sabtu pagi ini 9 Agustus 2025, kita diperkenan Tuhan untuk membaca kitab Nabi Esra, atau Esra itu imam, saudara ya. Pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Tuhan pulihkan bangsa Israel, khususnya Yehuda, kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Jadi melalui hambanya Esra dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi firman Tuhan Nabi Esra tentang pemulihan bangsa Israel. Supaya kita paham, kalau kita tidak baca Nabi Esra, kitab Esra, kita tidak paham bagaimana berikutnya Tuhan sudah campur tangan. Ternyata Israel dipulihkan, Yehuda kembali membangun bait suci melalui Raja Kores. Dipakai Tuhan, padahal ini bukan Raja Israel, ya, tapi Tuhan mau pakai siapapun. Tuhan punya kewenangan. Tuhan yang menciptakan Raja Kores. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, termasuk diri kita. Yang penting kita jangan keluar dari kasih karunia Tuhan, tapi kita mau ada di dalam rencana Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat kami nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Yesus selalu setia bersama kita. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang setia menghibur hatiku, amin, haleluya. Tertulis dalam Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Biarpun kita tidak setia, tetapi Yesus Juru Selamatku selalu setia, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang setia bersamaku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang setia selalu bersamaku, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan
dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku pagi itu firman-Mu. Terima kasih. Ampunilah semua dosaku, ampunilah ya Yesus semua salahku. Aku akui orang berdosa, tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu, Engkau sudah pilih aku, sehingga aku disayang sama Tuhan Yesus, berharga dan mulia di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin, amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya di dalam nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada Sabtu pagi 9 Agustus, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Datang kita kepada Yesus karena Tuhan begitu setia. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2:13, pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkalinya. Amin. Terbukti pada pagi yang kita membaca firman Tuhan, kitab Nabi Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tuhan pulihkan bangsa Israel. Pada Israel itu bandelnya minta ampun, saudara. Ya, keras kepala. Selama kita sudah baca kitab Raja-Raja, sudah kita baca kitab Tawari, 1 Tawari, 2 Tawari, puji Tuhan sudah selesai. Sekarang saatnya kita baca Esra, di mana benar kata Tuhan, Yesus setia. Biarpun kita tidak setia, ya, tapi kita jangan terus-terusan begitu, ya. Ya, jangan mempermainkan Tuhan, ya. Karena dalam Galatia 6 ayat 7, ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mari kita mau takut sama Tuhan. Justru kalau Tuhan itu penuh cinta kasih sayang kepada kita harus cinta sama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Karena kita merasa sangat-sangat bangga dan merasa bahagia punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Esra sekarang, ya. Puji Tuhan, hanya kemurahan Tuhan supaya kita bisa paham, supaya lebih dalam akan firman Tuhan, ya. Saya mau baca Esra yang pertama ayat 1 sampai 11. Kores mengizinkan orang buangan pulang ke negerinya, ya. Puji Tuhan. Jadi Esra ini, ya, jadi ditulis, ya, oleh Nabi Esra sendiri, ya. 10 pasal, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat ditulis ini kurang lebih antara tahun 400-an lebih, ya, sebelum Masehi, ya. Jadi ini ditulis oleh Esra setelah masa pembuangan dari Babel, ya. Jadi atas kemurahan Tuhan kita bisa baca Nabi Esra, kitab Esra ini kemurahan Tuhan, ya. Jadi kalau sebelum Masehi 450 tahunan sebelum Masehi, berarti kalau dihitung dari sana sekitar 2500 tahun yang lalu, saudara, ya, kitab Esra ditulis, ya, oleh Esra sendiri, ya. Di mana Esra dipilih sama Tuhan untuk menulis kitab Esra supaya sejarah Israel saudara tahu, ya, sejak kejatuhannya dari Salomo. Jadi Israel pecah setelah Raja Salomo sudah pecah, ya. Pada waktu Raja Saul, Raja Daud itu memimpin dua, ya, tidak dibagi utara dan selatan. Tapi setelah Salomo,
Sejak anaknya Rehabeam itu tidak taat, dia nurutin dari nasihat orang muda-muda yang bertindak keras, di situ pecah, saudara ya. Jadi Rehabeam memimpin Yehuda, ibu kota di Yerusalem ya. Yerobeam ibu kota di Samaria, yaitu utara ya. Nah sekarang dipulihkan yang utara, sudah saya terangkan, itu dibuang Raja Asyur, dan memang 10 suku itu hilang ya. Tapi 2 suku Yehuda dan Benyamin itu atas izin perkenanan Tuhan itu dibuang ke Babel pada waktu Nebukadnezar ya. Ya, oleh karena itu mari kita mau baca firman Tuhan. Demikian, pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini ya. Jadi biar Bapak itu dalam sejarah, saya katakan tadi Israel utara oleh Raja Asyur ya tetap dibuang ya, tetap itu menjadi 10 suku yang terhilang. Tapi 2 suku Yehuda dan Benyamin atas izin Tuhan dibuang ke Babel, Nebukadnezar. Tapi kedatangan Tuhan pakai Raja Persia Kores ini mengalahkan Babel, mengalahkan Nebukadnezar. Itu dikalahkan kurang lebih pada tahun 539 sebelum Masehi. Ya, dikalahkan perang, saudara. Karena Tuhan punya rencana. Yesus keturunan Yehuda loh, saudara. Ya, tetap harus eksis. Jadi kalahkan, Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Dan Tuhan pakai Raja Kores Persia untuk mengalahkan Nebukadnezar, sehingga dikuasai kembali. Sehingga atas dasar itu kemurahan Tuhan, saudara, bait suci Israel Yehuda kembali ke Yerusalem. Mari kita baca ayat yang kedua. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah ini coba, dia betul merasa diperintah sama Tuhan. Berarti ini padahal raja, bukan Raja Israel, saudara, tapi Raja Persia dipilih sama Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel Yehuda ya. Tapi khusus ini yang selatan, yang selatan. Yang utara tetap Asyur, karena utara itu banyak raja-raja yang tidak layak sama Tuhan, yang menyembah patung dewa ya. Tapi khusus Yehuda Tuhan pilih sampai detik ini. Israel saat ini seperti contoh Benyamin Netanyahu itu dari suku Benyamin Yehuda. Maka dari Yehuda lahirlah Yahudi. Itu sejarah, bicara sejarah ya. Dan atas rahmat dan anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan ya, dia katakan Raja Kores sendiri ya, kerajaan di bumi itu dikaruniakan kepada oleh Tuhan, dan Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya Yerusalem terletak Yehuda. Coba ini ya, itu pada tahun 539. Tapi ya nanti sudah baca ya, so di Esra berikutnya diizinkan Tuhan bupati itu gubernur Yehuda namanya Zerubabel itu yang merupakan awal membangun kembali bait suci ya. Waktu mari kita baca berikutnya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, bila ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah diam Yerusalem. Ini dipilihnya nanti Jerubabel, saudara ya. Itu tertulis dalam Esra pasal 5 ayat kedua. Nanti kita akan mau baca, saudara ya. Nanti kita sampai, tapi tidak apa-apa, saya mau baca dulu. Esra pasal 5 ayat 2 dikatakan, Esra pasal 5 ayat kedua, pada waktu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah ya. Nabi-nabi Allah itu nanti saudara akan baca ya. Itu dipilih sama Tuhan untuk membangun kembali ya rumah Tuhan yang sudah runtuh hancur ya oleh Raja Nebukadnezar. Kan diambil tuh semua barang-barang. Tapi puji Tuhan, Raja Kores Persia dipakai Tuhan untuk pemulihan Israel. Baru Tuhan mendengar. Jadi arti buat kita juga sama. Seringkali kita punya masalah dalam dunia bisnis, dalam peran apapun. Seringkali kita punya masalah. Ya, seperti sudah hancur, tidak ada harapan. Itu karena kesalahan kita. Banyak itu, tidak mungkin salah Tuhan. Tuhan seperti contoh nih, Israel ini. Israel Selatan Yehuda. Ya, bandelnya minta ampun. Ya, kemarin kita sudah baca dari Raja Manasye, ya, banyak contoh-contoh yang sudah kita baca kemarin ini. Banyak raja-raja yang bandel, dia nyembah patung-patung, tidak takut sama Tuhan seperti Raja Yoas ya, sudah bertobat. Dia sendiri waktu menghadapi Raja Mesir Niku,
Dia tidak mengandalkan Tuhan, malah dia berperang, padahal dia sendiri tidak boleh sebetulnya. Ya, seringkali mereka bandel, tidak taat kepada firman Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita bandel, menjadi orang Kristen, banyak bandel, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi karena Yesus begitu setia, Tuhan mau pulihkan asal kita mau kembali sama Tuhan ya. Terus ayat yang keempat, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada di sebagai pendatang harus sokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang di dalam Yerusalem. Coba baik loh saudara. Ya Tuhan pakai Raja Persia begitu baik, dia mencintai Israel itu dipulihkan, disokong mereka supaya harus ada benda dan ternak emas semuanya. Coba dipulihkan saudara. Israel dipulihkan sini. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin. Nah ini Yehuda Benyamin kan ya. Yehuda Benyamin serta imam orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan memberikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem ya. Jadi Esra ini dari suku Lewi saudara ya. Jadi dipakai sama Tuhan untuk nulis ini ya. Ternyata memang Benyamin, Yehuda, ada suku Lewi dipulihkan sama Tuhan. Ayat yang ke-6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas dan harta benda dan ternak, dan dengan pemberian indah-indah, selain dari segala sesuatu dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allah. Coba ini saudara, dipulihkan semua, diambil semua barang yang tadi disita, diambil yang Nebukadnezar Yerusalem, yang ditaruh di dalam kuil Allahnya itu ya. Allah di sini Allah kecil-kecil, dewa-dewa saudara ya. Tapi Kores ayat 8, Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitra dan Benar Raja yang menghitung suhunya bagi Sesbasar pembesar Yehuda. Ini adalah daftar 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Ayat 11 terakhir, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semua itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dia pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan. Pemulihan terjadi oleh karena atas izin Tuhan. Setiap Bapak Ibu punya masalah, setiap kita punya punya pergumulan apapun, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kembali dan bertobat karena Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup melakukan perkara besar karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ini bukti nyata. Israel dipulihkan sama Tuhan Yehuda melalui hambanya Raja Persia Kores. Tuhan tuh sanggup saudara. Karena Raja Persia Kores kan ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Allah berkuasa melakukan perkara besar. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Asal kita mau cinta Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya sobat yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Itulah nama Yesus. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup pulihkan. Seperti Israel Yehuda dipulihkan sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala macam cara, sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.